Hai, kali ini kita akan bagikan resep jengkol, semur jengkol tradisional makanan Indonesia ya. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Ada garam, micin, kemudian masako, ada jahe, lengkuas, kemudian ada serai, kunyit yang sudah dikupas, bawang merah, bawang putih, daun salam, daun jeruk, dan asam jawa. Ini semua sudah dicuci. Nanti kita blender dan sisihkan untuk lengkuas, kemudian kita sisihkan untuk daun salam, daun jeruk, dan asam jawanya ya. Jadi tidak perlu di blender. Dan untuk bahan-bahan lainnya bisa kita blender jadikan satu sehalus mungkin sehingga pada saat masak tidak akan ada bergerindil bumbu tersebut. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah kita blender, kemudian nanti kita coba mulai menumisnya ya. Kemudian kita siapkan juga saya siapkan 2 santan kak, 2 santan ya, 2 santan untuk bikin kuah kental. Kemudian cabai, kira-kira karena saya penyuka pedas, saya siapkan 1/4 cabai. Ini bisa cabai panjang, keriting atau cabai terserah. Kemudian jengkol ini sudah saya rendam seharian, besoknya kita rebus dan sudah kita geprek juga nih, jadi benar-benar empuk banget jadinya. Oke, kita akan siapkan wajan. Kira-kira kalau sudah panas kita akan taruh minyak ya, minyak secukupnya saja. Kemudian kita tumis bumbu-bumbu yang sudah tadi saya blender. Kemudian kita keeping aduk-aduk, tujuannya biar nggak gosong dan matangnya juga merata gitu ya, karena ini kan saya pakai minyak benar-benar sedikit banget, jadi memang ada kemungkinan gosong ya gitu. Jadi kita terus aduk terus sampai benar-benar ini udah mulai keluar wanginya. Jadi sebenarnya sih prinsip masak jengkol itu sih kenapa harus benar-benar detail banget ya, karena memang kita pengen hasilnya maksimal kan. Jadi kita ini akan masukkan satu persatu bahannya, masukkan asam jawa, kemudian kita masukkan daun salam, lanjut ke daun jeruk, kemudian kita siapkan juga di sini serai. Sebentar saya geprek dulu. Kemudian setelah serai yang sudah kita geprek, nanti kita masukkan ya, kita aduk lagi ya, jangan lupa pokoknya dikipin aduk aja, karena minyak mahal jadi saya pakai minyak sedikit saja. Kemudian kita aduk dan akan saya siapkan air kira-kira 600 ml. Kita masukkan air tersebut tujuannya supaya tidak gosong, karena kan si bumbunya sudah wangi banget, udah sampai keluar minyak yang sedikit itu. Kemudian biar semua bumbu yang sudah saya masukkan juga tercampur rata, kayak serai, kemudian daun jeruk, daun salam, kemudian si asam jawa, biar benar-benar tercampur sama kuahnya gitu. Setelah sudah, kita akan siapkan juga jengkol. Nanti kita akan masukkan. Yang pertama ini juga gula merah. Setelah gula merah, tujuannya sebenarnya biar ada manisnya gitu. Jadi juga nggak getir asin dan nggak getir jengkolnya juga. Jadi benar-benar rasanya pas gitu. Kita masukkan 3 bumbu tadi, yaitu masako, garam, dan micin. Kalau garam saya pakai 3 sendok teh ya, kemudian kalau masako saya pakai 2 sendok teh, kalau micin 1, jadi 1, 2, 3 perbandingannya. Kemudian kita lanjut masukkan jengkol yang sudah kita rebus dan geprek ya, kita mulai aduk-aduk lagi. Masukkan jengkol ini tujuannya ya biar kerendam, bumbunya juga masuk. Setelah sudah kita masukkan semuanya, baru kita akan masukkan cabai. Ya, pencinta pedas mana suaranya?
Setelah cabai, kita akan mulai memasukkan santan. 2 santan tadi sudah kita siapkan, nanti saya buka dulu. Ya. Santan ini sebenarnya tidak harus ya, tapi kalau saya kan memang suka makanan yang gurih, terutama bersantan. Jadi kalau misalkan tidak perlu santan juga nggak apa-apa, itu selera gitu. Jadi nggak harus maksa harus pakai gitu. Kemudian kita aduk-aduk lagi supaya tercampur rata. Karena ini tujuannya nanti kita tutup. Kira-kira kita butuh 20-30 menit. Kita tutup ya. Tujuannya biar si airnya surut dan meresap di jengkol yang tadi sudah kita masukkan. Kita masukkan dulu kecap. Kira-kira 5 sendok, tapi selera. Kalau saya sih kira-kira 5 sendok makan saya masukkan biar ada manisnya gitu, ada pedesnya, ada asemnya, karena kan di situ kita pakai asam juga di dalamnya gitu. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar dia mendidih. Sebelum kita tutup, pastikan dia sudah mendidih terlebih dahulu, sudah tercampur rata juga. Kita tutup, diamkan, kira-kira kita butuh waktu 20 menit sampai 30 menit. Setelah itu kita coba buka. Sebentar, kita coba buka. Sudah mendidih rata ya. Oke, nanti kita tutup lagi untuk memastikan saja si bumbu sudah tercampur atau tidak. Kemudian setelah itu, setelah semuanya selesai, setelah 30 menit tentunya ya, ini si kuah akan mengering gitu. Pengeringnya ya seperti ini jadinya. Nah, finally seperti ini. Dia akan masuk ke tekstur jengkolnya. Jadi jengkol benar-benar empuk banget, nikmat banget. Aduh, pokoknya kudu coba karena ini dijamin anti gagal. Makanya tujuannya jengkol direndam 1 kali 24 jam itu ya agar si jengkol itu cepat empuk pada saat kita mendidihnya. Mendidih si jengkol itu tidak perlu lama-lama ya. Jadi hanya butuh sekitar 15 atau 10 menit di air mendidih. Kemudian ini kita plating dulu. Wanginya udah kerasa banget. Jadi kita siap sajikan. Dan inilah jengkol Indonesia yang benar-benar mantul, dan kalian perlu coba resep ini dan benar-benar anti gagal, dijamin. Dijamin empuk, dijamin enak, dijamin lagi. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga kalian suka. Mohon maaf jika ada kurang-kurang kata, dan terima kasih. Mohon di subscribe ya, di share, dan jangan lupa aktifkan lonceng